Dengar kabar Pak Jokowi lagi sakit. Jadi saya berpikir kelompok yang pro Jokowi dan kontra Jokowi ini sudah saatnya kompak untuk mendoakan agar beliau sembuh. Oke? Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang sakitnya Pak Jokowi. Kasihan benar, dan banyak yang menghujat sakitnya Pak Jokowi ini. Saya pikir memang perlulah masyarakat Indonesia itu harus bersatu menyatu, simpak sampai habis dengan hati yang terbuka, open mind, supaya tidak gagal paham ya. Kita awali dari kabar sejak bulan Mei tahun 2025 Pak Jokowi ini sakit. Sakitnya ini juga dibilang ringan, ya ringan, tapi dibilang enggak, ya enggak. Di wajah, leher, dan mungkin seluruh tubuh ya, karena kita nggak tahu, itu muncul bercak-bercak putih. Kapan dia menderita sakit? Itu dimulai ketika dia pulang dari pemakaman paus. Saat itu ajudan Pak Jokowi itu bilang, oh ini alergi kok, cuma alergi biasa. Tapi ternyata sebagian masyarakat kita menyebut sebagai sebuah kode alam. Kita nggak usah ikutan julid lah soal kode alam, soal apa itu. Mendingan kita ikut mendoakan untuk kesembuhan Pak Jokowi. Tapi sebelum lanjut, saya pengen curhat, pengen gerundel bahwa sebenarnya saya itu sudah jenuh dengan kelompok pro Jokowi dan yang kontra. Jenuh dengan istilah ternak Mulyono, dan jenuh juga dengan istilah barisan sakit hati sebagai pengganti cebong kampret di masa lalu. Jadi ini ada dua kelompok besar di Indonesia. Ini betul-betul bikin jenuh. Kita ini sebetulnya kan satu negara, kita sama-sama warga negara. Jika ada yang merasakan ketidakadilan, jika ketidakadilan itu memang benar ada, semua merasakan. Yang pro Jokowi harusnya dia juga merasakan ketidakadilan itu. Ketidakadilan itu tidak peduli kalian dari tim mana, Jokowi forever, Jokowi whatever, Jokowi game over, enggak, maksudnya ya apapun lah, itu dia nggak peduli. Toh semuanya itu tetap tetangga. Kalau misalnya ada yang kenduri, ada punya hajat, tetap saja diundang. Saya pikir memang harus saatnya menyatukan. Jadi sudahlah, kita stop, kita hentikan perang komentar dengan menyebut ternak Mulyono dan sejenisnya. Meskipun masih ada juga yang kemudian tetap menggunakan frasa yang default. Apa itu? Barisan sakit hati, pendukung Anies, anak Abah. Udahlah, hentikan itu semua. Jadi daripada terjebak dalam dikotomi itu, kita menyatukan sikap, kita doakan agar Pak Jokowi cepat sembuh, panjang usia, punya banyak waktu yang luang. Wah, banyak nganggurnya lah intinya gitu. Apa alasannya? Ayo kita bedah ya. Bisa jadi yang anti Jokowi akan bertanya, kenapa sih kita harus mendoakan orang yang menyengsarakan masyarakat agar cepat sembuh? Ini saya bisa punya alasan yang bagus. Alasannya simpel saja, supaya Pak Jokowi tidak bisa ngeles kalau nanti dipanggil ke pengadilan seperti selama ini. Jadi kita doakan cepat sembuh supaya nggak bisa ngeles, dan kalau dipanggil pengadilan ya udah datang gitu. Nggak ada alasan lagi, wah maaf saya lagi batuk, maaf saya lagi mencret, dan seterusnya. Itu nggak ada gitu loh, alasan seperti itu. Doa kita spesifik ya, jadi kayak tadi sudah saya sampaikan, ada panjang umur, selalu sehat, nggak sibuk, banyak waktu luang gitu. Jadi biar Pak Jokowi juga bisa menyalurkan hasratnya. Pak Jokowi ini punya hasrat, punya hobi adalah tampil di depan kamera. Bahkan ketika sakit pun dia menahan rasa sakitnya untuk sekadar tampil di depan kamera. Sangat respect dengan itu. Jadi semuanya bisa jalan, Pak Jokowi kesenangannya jalan, yang anti Jokowi juga jalan karena untuk menghadirkan di pengadilan. Keadilan juga akan jalan, semuanya akan senang begitu loh. Lalu kenapa saya kok setuju kalau Pak Jokowi itu diadili dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Ini penting ya. Awalnya saya berpikir tentang pengadilan rakyat, tetapi dulu di zaman Kekaisaran Romawi itu sempat digelar pengadilan rakyat, namanya komisia gitu ya. Rakyat saat itu ngumpul di sebuah forum, namanya Forum Romanum ya. Dan mereka itu semuanya teriak-teriak, udah kayak pasar malam itulah, adili pejabat, hukum gantung dan seterusnya. Wah, ngeri pokoknya. Pada tahun 62
sebelum Masehi, ada seorang bangsawan. Bangsawan ini genit, dia itu mata keranjang, kalau lihat perempuan tuh nggak bisa nahan diri. Itu namanya Claudius. Claudius ini menyusup ke pesta para bangsawan putri dengan menggunakan pakaian putri. Nama bangsawan putri ini adalah Bonadea. Jadi Claudius itu menyusup ke pestanya Bonadea. Nah, ini jelas skandal. Nah, saat itulah digelar yang namanya pengadilan rakyat. Apa efeknya dari gelarnya pengadilan rakyat? Karena tidak bisa mengambil keputusan, yang diberi mandat untuk mengambil keputusan ya orang-orang tertentu. Dan saat itu Claudius dinyatakan lolos. Ya, banyak yang kemudian berspekulasi dia nyogok. Tapi akibat lain yang lebih parah adalah yang paling menderita bukan Claudius, tetapi siapa? Ada kambing, ada bebek, ada anjing, ada ayam. Mereka itu semua kelaparan. Kenapa? Ya iyalah, rakyatnya sibuk menjadi hakim dalam pengadilan rakyat itu, sehingga tidak sempat ngasih makan kambing, nggak sempat ngasih makan ayam, nggak sempat ngurusi telur bebek, sampai yang udah bertelur pun diinjak-injak sampai pecah gitu. Kemudian warung-warung juga tutup, itu tadi karena semua rakyat itu ikut sidang, ikut mengadili. Ini tugas penting kali ini rakyat sebagai hakim, seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa saya memilih Pak Jokowi diadili di pengadilan secara hukum di Indonesia. Toh syaratnya sangat simpel, hanya menjaga agar Pak Jokowi ini tetap sehat. Dan untuk mendukungnya kita bisa melakukan, yaitu dengan mendoakan secara tulus kalau beliau itu agar beliau itu tetap sehat lahir dan batin. Soal pengadilan rakyat tuh lupakan saja, karena kalau merujuk pada omongan Plato itu bilang pengadilan rakyat itu kayak kayak kapal tanpa nahkoda, ya bikin pusing, semua teriak tapi nggak ada jalan keluar. Bener kan? Coba diresapi itu ya. Makanya kan serahkan saja ke pengadilan agar kita tetap bisa disibuk biasa. Kalau yang pagi seneng ngopi ya bisa ngopi, masih bisa ngaji. Kemudian yang berprofesi copet juga masih bisa mencopet. Kita perlu juga membahas mengapa Pak Jokowi ini perlu diadili. Jadi saat itu bukan hanya kata-kata yang manis yang nggak sinkron, tapi rezimnya ini memang benar-benar punya dosa yang sangat besar. Aktivis-aktivis itu dibungkam ya. Kawan saya itu Jumhur Hidayat, seorang aktivis buruh, itu dibungkam. Padahal dia jadi pembicara internasional. Kemudian ada pula Syahganda Nainggolan, itu juga dibungkam, dipenjara coba. Belum lagi yang lain, Gus Nur, Bambang Tri, dan lain sebagainya. Rezim Pak Jokowi ini juga sesuka memainkan penyanderaan, sandera politik. Jadi macam Erlangga Hartarto yang tiba-tiba mundur dari Ketua Umum Golkar. Saat itu ia sudah sempat dipanggil Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi minyak goreng. Tapi langsung ketika dia menyatakan mundur kasus Erlangga, kemudian dihentikan. Nah, kawan-kawan lihat kan sekarang yang kasus minyak goreng itu, barang bukti tumpuan duitnya itu sedemikian banyak yang nggak bakalan cukup lah kalau di rumah saya yang kecil ini. Belum lagi konsesi tambang yang dibagi-bagi ke kroninya, ke saudaranya, ke anaknya, dan lain-lain. Kemudian hutan yang dirusak, mengusir orang hutan, mengusir makhluk-makhluk hewan-hewan lain, masyarakat adat yang diusir dari tanah luhurnya. Bahkan saat ini loh, sampai detik ini, itu di Maluku Utara, di Pulau Obi itu banjir lumpur itu masih terus terjadi. Itu akibat penambangan nikel yang galugalan itu. Nah, makanya kita pengen keadilan di dunia dulu lah. Pengadilan akhirat malah makin repot. Benar-benar merepotkan. Kerepotan itu dimulai dari ketika pengadilan akan digelar, syaratnya kan harus mati. Nah, ketika mati itu, entah itu hanya sekadar kirim karangan bunga, tapi itu juga merepotkan. Belum lagi harus melayat. Belum lagi petugas yang menggali lubang kubur, itu kan melelahkan dan bikin keringat gitu loh. Itu baru syarat aja. Belum lagi bagi kita yang pengen melihat jalannya keadilan akhirat ditegakkan, seperti apa bentuknya, seperti apa, kita juga harus tetap ikutan mati supaya bisa melihat itu. Itu pun belum jaminan. Coba kalau itu pengadilan akhirat itu betul-betul terjadi, kan kasihan yang masih jomblo, kemudian yang lagi naksir gebetan, kemudian pengantin baru. Jadi pengadilan itu sebaiknya memang pengadilan di dunia dulu, yang akhirat belakangan lah, itu urusan nanti. Nah, dari semuanya itu awalnya adalah kata.
Kata itu seperti seekor burung yang lepas dari sangkar. Sekali lepas, ia bisa menjadi sebuah pujian, bisa juga menjadi bom waktu. Ingat, saat Jokowi bilang SMK sudah mendapat pesanan 6.000 unit, yang kemudian ternyata yang ada cuma prototipe. Kemudian ada lagi ucapan Ibu Kota Nusantara IKN, itu investornya sudah ribuan dari berbagai negara dan antri. Realitanya apa? APBN kita akhirnya remuk, APBN kita nangis, dan pemerintahan yang baru harus melakukan efisiensi. Yang kena dampak siapa? Ya kita, pendukung maupun yang kontra dengan Jokowi yang merasakan. Nah, kata-kata ini kemudian balik lagi ke pengucapnya Pak Jokowi ya waktu itu balik. Ketika balik, itu datang sebagai apa? Sebagai meme, sebagai hujatan, dan sebagai gelar bahwa Pak Jokowi adalah pembohong terbaik di alam semesta. Saya tidak setuju karena belakangan itu ada yang sadis banget itu bilang kalau sakitnya Pak Jokowi itu karena azab. Itu tega banget, itu tega banget bilang sakitnya Pak Jokowi karena azab. Udah sakit dibilang kena azab hanya karena tanda-tandanya ya, tanda-tandanya ini mirip dengan warga daerah tambang yang terpapar merkuri, kadmium, sianida dan lain-lain. Sama, kulitnya bercak-bercak putih, kadang sesak nafas. Jangan bilang apa azab. Soal azab hanya Tuhan yang tahu. Soal azab hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu apa. Lebih baik kita doakan Pak Jokowi sehat agar bisa menghadapi pengadilan di dunia dengan hukum Indonesia. Tapi apa ya, hakimnya itu punya nyali nggak ya? Kita tunggu aja. Demikian ya, tendangan bebas episode kali ini. Jaga kata, doakan yang baik, dan kawal keadilan kita, keadilan di negeri kita bareng-bareng. Tetap sehat, jadi biar nggak kena tetap sehat biar nggak kena azab. Maksudnya biar nggak kena alergi. Dah.